Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hamdan wa syukronillah. Kawan-kawan, pagi ini kita akan meluncur ke daerah Kabupaten Pemalang, Kecamatan Pulau Sari, untuk melihat nih. Saya dapat informasi katanya ada anak KPM yang tinggal serumah dengan pendamping. Apa betul? Nah, apa yang dilakukan nih oleh pendamping ke anak-anak KPM tersebut? Kita tunggu ya, saya perjalanan ke sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sudah mendampingi saya ya. Iya, Pak. Melihat laporan atau informasi bahwa ada anak peserta PKH yang tinggal serumah dengan pendamping. Nah, bayangan saya aneh-aneh tuh. Kok anak KPM PKH kok tinggal serumah sama pendamping gitu kan. Nah, hari ini kehadiran saya adalah untuk melihat apa sih sebetulnya yang terjadi gitu kan. Ternyata yang terjadi adalah bahwa pendamping, dalam hal ini Mas Mustafa, itu melakukan pengabdian ya untuk bisa membantu anak-anak dari para penerima manfaat menuntut ilmu, kira-kira begitu ya Mas Mus ya. Nah, sebelumnya nih boleh nggak saya berkenalan dengan Mas Mustafa dulu. Mas Mustafa namanya siapa, lengkap, kemudian desa dampingannya mana saja, silahkan disampaikan. Suaranya agak keras ya. Nama saya Mustafa, saya dipanggil Tova atau biasa sering dipanggil oleh kawan-kawan pendamping Kecamatan Pulau Sari, Gusmus. Ya, alhamdulillah dengan panggilan itu menjadi semangat saya agar lebih bisa memberikan manfaat sebagaimana selayaknya Gusmus. Saya memulai program ini dari tahun 2018 ketika saya masuk di PKH. Memang dari dulu cita-cita saya bisa mengabdikan diri kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu, yang memang beliau-beliau atau anak-anak tersebut ingin melanjutkan berjuang menuntut ilmu. Dan alhamdulillah dengan saya terjun di PKH sebagai salah satu program sosial dari kementerian, menjadi momen bagi saya dan langkah saya lebih relevan karena sesuai dengan bidang sosial. Kemudian saya bekerja sama dengan ketua kelompok dari tiap-tiap desa, menggali informasi ketika anak-anak KPM yang ingin melanjutkan tapi tidak mempunyai biaya. Nah, dengan hal ini saya lebih mudah merekrut anak-anak tersebut atas informasi ketua kelompok. Ya, Mas Mus, terima kasih. Jadi ini luar biasa ya buat saya ya, di tengah banyaknya laporan di lapangan perihal kinerja para SDM, tapi ternyata kawan-kawan membuktikan bahwa kawan-kawan juga
memiliki semangat yang besar untuk memberikan manfaat kepada minimal kepada penerima manfaatnya. Terima kasih Mas Mus. Mas Mus bisa cerita nggak nih kendalanya apa saja dalam merekrut anak-anak para penerima manfaat itu? Dalam hal kendala, satu konektivitas antara anak dengan orang tua. Kadang anak itu ingin tetapi orang tuanya kurang mendukung. Begitu juga orang tuanya mendukung, anaknya kurang termotivasi. Oke, itu bagian dari kendalanya begitu ya. Nah, kan nggak mudah nih ya, nggak mudah merawat adik-adik kita ini. Bagaimana cara Mas Mus terutama dalam hal pendanaan, kira-kira begitu, bisa merawat adik-adik ini kemudian bisa tetap istiqomah gitu kan, memberikan kebaikan buat adik-adik ini. Jadi yang sekarang tinggal di sini tidak semua anak KBM, tapi sebagian besar anak KBM. Dari 11 anak yang di sini anak KBM ada 8, yang 3 berarti umum. Nah, dari 3 itu ada semacam subsidi ya, subsidi silang ya. Kalau yang anak KPM memang semuanya digratiskan. Oke, terima kasih Mas Mustafa. Nah, sekarang kita gantian nih ya ke adiknya nih ya. Adik namanya siapa? Arumsari. Arumsari. Di Arumsari usia berapa? Kelas berapa? 13 tahun, kelas 2 MTS. 2 MTS. Satunya adik Suci Wulandari. Usia kelas 15, kelas 1 SMK. Usia 15, kelas 1 SMK. Jadi hubungannya kakak adik ya? Betul ya? Ini kakaknya, ini adiknya. Kok terlihat lebih manis adiknya ya? Kakaknya ya? Lebih unyu-unyu kakaknya gitu. Oke, Dek, ibunya namanya siapa? Rumainah. Ibu Rumainah. Betul Ibu Rumainah dapat PKH? Betul. Betul ya. Terus Ibu pernah bercerita nggak terkait dengan PKH, terus untuk apa bantuannya kayak gitu? Pernah bercerita tidak? Nah. Pernah bercerita kalau Ibu dapat bantuan uang kayak gitu? Pernah. Nah, uangnya biasanya digunakan untuk apa sama si Ibu? Kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah. Di antaranya buat apa tuh? Kebutuhan sekolah itu kan buat jajan gitu kan, kemudian buat beli buku, beli tas, bayar SPP dan lain-lain. Biasanya buat apa kepentingannya? Beli buku. Buat beli buku. Seragam juga. Nah, kira-kira adik melihat ibu dapat bantuan, adik senang nggak? Senang ya. Senangnya itu yang gimana? Coba dijelaskan. Ya, senang bisa buat bantu orang tua gitu. Senang bisa buat bantu orang tua. Oke. Nah, melihat ibu dapat bantuan, pernah nggak ibu bilang, Dek Suci sama Dek Arum sekolah yang rajin, sekolah yang benar supaya nanti sampai ke tingkatan tertinggi sekolahnya, pernah nggak ngasih motivasi itu? Sering. Biasanya ceritanya gimana? Itu kalau kan kita ekonominya kurang, nah kita harus ya belajar yang giat biar pintar gitu. Merasa terharu dengan itu? Merasa terharu. Jadi kalau misalkan ibu mau bilang nih, Dek Suci sama Dek Arum sekolah yang rajin, sekolah yang benar gitu ya, supaya nanti bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Pernah ya, selalu bilang begitu. Biasanya kalau di pondok berapa lama? Tinggal di pondok berapa lama di sini? Ya Enggak lama, 1 bulan? Enggak, berarti kayak santri kalong itu ya. Tinggal di sini 1, 2, 3 hari di sini, nanti pulang lagi ke rumah kayak gitu ya. Jadi udah kenal loh sama beliau ini. Mengundangnya siapa? Manggilnya siapa biasanya? Ustaz Sofa. Bisa dipanggil Ustaz Sofa gitu ya.
yang ngajar atau ngasih materi pengajian atau materi pendidikan juga beliau. Menurut Dek Suci sama Dek Arum, Ustadz Tova itu gimana? Perilakunya, orangnya, karakternya, apakah pemarah, apakah baik hati, ataukah seperti apa coba? Baik. Baik, ini nggak takut karena nanti nggak dapat nilai ya? Baik, biasanya beliau mengajarkan apa? Kitab Al-Quran sama menghafal Al-Quran. cara menghafal Al-Quran. Berarti Adik Suci sama Adik Arum di sini menghafal Al-Quran, gitu ya. Oke, sudah berapa juz yang dihafal? Satu juz. Sama, juz berapa? Juz 30. Surat apa terakhir? An-Naba, baru An-Naba. Hafal nih kalau saya tes nih. Hah? Hafal nih kalau saya tes nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il azim. Gitu ya. Apa kalau saya tes? Biasanya kebalapan. Biasanya belajar. Ya nggak apa-apa, itu namanya juga belajar kan? Ada Pak Ustadznya ya. Ustadznya nanti bisa dibimbing. Oke. Nah, Dek Suci sama Dek Arum kira-kira kalau misalkan ibu dikeluarkan dari PKH atau misalkan PKH sudah tidak ada lagi, kira-kira masih tetap semangat sekolah nggak atau gimana? Masih tetap semangat. Tapi ibu kondisinya nanti otomatis sudah nggak dapat bantuan loh. Nggak apa-apa, tetap semangat gitu ya. Percaya nggak doa ibu itu segalanya? Nah, tinggal minta doa ibu ya. Minta doa ibu, Bu, saya doakan bisa kuliah, doakan bisa sekolah dengan tinggi, insya Allah Pak diijabah. Kemudian saya beralih ke Mbak Aziza. Mbak Aziza sudah dengar informasi ini bahwa ada 8 anak KPM tinggal di rumahnya pendamping, sudah pernah dengar. Kemudian bagaimana cara Mbak Aziza melakukan pendampingan? Jadi terkait dengan pendampingan apa yang dilakukan oleh Gusmus. Jadi kita sebagai SPPK khususnya di wilayah Pemalang Selatan biasanya tadi ya memanggilnya Gusmus. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Gusmus itu kan kita sebagai SDMPKH jika memang ada hal-hal yang perlu dibantu terkait dengan pendanaan, kita juga di SDMPKH ada beberapa yang gabung di S3 Pemalang juga. Jadi ketika ada yang perlu dibantu, saya bersama teman pendamping di wilayah selatan yang tergabung di S3 Pemalang juga beberapa kali berkunjung ke sini ya untuk menyalurkan bantuan. Jadi menggandeng para donatur yang ada di luar untuk supporting juga para adik-adik ini supaya bisa tetap sekolah ya, menuntut ilmu gitu ya. Kemudian sekarang saya beralih ke Korkap nih. Saya kira Korkap sudah tahu juga sama seperti kawan-kawan pendamping sosial dan tugas khusus bahwa ada anak KPM yang tinggal di rumah atau tinggal serumah dengan pendamping. Nah, kira-kira bagaimana peran Korkap nih untuk melihat ini sebagai sebuah gerakan yang bisa memotivasi adik-adik ini supaya tetap bisa sekolah? Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Gusmus karena sudah mau mengajukan dirinya untuk kegiatan seperti ini. Beliau juga sering beana sama saya sering dibahas, utamanya kendala di biaya. Dia juga sering bisa dibantu untuk share ini, share itu. Saya juga membantu untuk share informasi supaya menarik donatur dari luar untuk melanjutkan kegiatan. Saya sangat mendukung sekali, dan di kecamatan lain juga ada beberapa pendamping yang sudah berkonsultasi terkait dengan hal-hal seperti ini. Dan memang terkendala dengan birokrasi desa dan anggaran. Dan itu terus saya motivasi untuk bisa terrealisasi. Ya, baik, terima kasih Mas Sadikin. Jadi memang perlu kemauan kita bersama ya. Mulai dari niatan Mas Mustafa atau
Satofa, kemudian disupport oleh kawan-kawan pendamping sosial dengan tugas khusus, disupport juga oleh kawan-kawan pendamping kabupaten. Tentunya kita berharap dia pulang, dia suci, dan anak-anak di luar sana peserta PKH bisa tetap sekolah. Nah, kalau nanti misalkan lulus SMA, dia suci, mau nggak lanjut kuliah? Mau lanjut kuliah, beneran nih mau lanjut kuliah. Nah, nanti bisa kita dorong, bisa kita bantu memberikan link gitu ya, link atau jaringan supaya bisa minimal ada nanti dibantu untuk bisa lolos dulu tahapan seleksinya. Nah, kami berharap nih, saya berharap Dek Suci, Dek Arum itu konsisten, istiqomah, belajar mengaji, karena nanti itu demi kebaikan. Nah, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat ibu? Buat ibunya. Buat ibu rumah enak. Ada nggak yang mau disampaikan dari Mbak Dek Arum dulu, nanti lanjut Dek Suci, atau kakaknya dulu? Ayo. Ya, salah satu ya. Sudah salah satu. Apa yang mau disampaikan untuk ibu? Terima kasih. Sudah dengar, saya nggak dengar, agak dikerasin. Terima kasih udah bimbing saya dari kecil sampai sekarang agar dia bisa berjuang. Sudah aja. Apa ada Arum? Terima kasih buat ibu saya karena telah mengurus saya dari kecil hingga sekarang dan membantu saya. Bapak kerja apa? Kerja bangunan di rumah juga. Bukan. Oke, nah, saya ada sedikit ini ya, sedikit apa namanya? Ya sedikit hadiah lah ya buat saya, nanti bisa diambil Mas Diki, minta tolong dibantu sama teman-teman Mas Yono, bisa ambil di mobil belakang bawa ke sini. Saya nggak bisa bantu banyak gitu ya, tapi setidaknya saya apa namanya nitip didoakan, saya nitip kawan-kawan saya ini, mulai dari koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, kemudian pendamping, kemudian pendamping sosial dengan tugas khusus. Saya minta didoakan ya, Dek Suci, Dek Arum mendoakan kami supaya kami diberikan apa namanya ketetapan berjalan pada jalan yang semestinya, tidak melenceng gitu ya. Kemudian dimudahkan rezeki kami untuk saling berbagi gitu ya. Kalau saya minta doa Fatihah sekali boleh nggak? Ya boleh ya, ikhlas ya. Oke, yuk sama-sama teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah, khususan di hadzal majlis wa khususan SDM PKH se-Indonesia. Al-Fatihah. Ya, terima kasih ya. Nah, itu sedikit oleh-oleh dari saya. Nah, nanti bisa nah tuh bos ini Mas bisa diterimakan. Plastiknya dicopot aja ya, ke mereknya tuh. Ini kira promosi, kira dimakainya dari dia kan. Nah, ya, bos ini ya. Ini titipan dari saya, titipan dari teman-teman. Boleh ditinggal di sini, ya, boleh dibawa pulang, silakan. Nanti pesan saya, sampaikan salam untuk ibu, ya, tetap menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, tetap menjadi ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya. Ada dari Korkap? Silakan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Gusmus, tetap semangat, dan adik-adik juga semangat buat saya ya. Dilanjutkan perjuangannya, insya Allah semua SDM PKH Kabupaten Malang untuk mempenuh apa yang dilakukan Gusmus dan teman-teman. Mudah-mudahan diberkahi Allah dan kelancaran. Begitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat dia ini. Semangat ya.
Ingat ya.